Film ini dimulai dengan dua orang pria bernama Victor dan Darcy. Darcy menceritakan kepada Victor mengenai kehidupannya yang berubah sejak menjadi seorang ayah. We're not meant to be alone. Lalu saat itu mereka menerima telepon dan diperintahkan untuk pergi ke rumah bos mafia mereka bernama Alphonse. Diketahui juga bahwa Victor adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk mafia. Sesampainya di kediaman bosnya, mereka menemukan lemari es di ruang bawah tanah. Dan ketika mereka membukanya, mereka menemukan mayat salah satu antek Alphonse bernama Paul. Selain itu, mereka menemukan sebuah catatan dengan angka 719 dan kunci untuk membuka tas kerja, di mana terdapat foto-foto Alphonse yang telah menerima ancaman semacam itu selama beberapa waktu. Dan kali ini Alphonse memiliki gambaran tentang siapa orang itu. You know who's doing this to me? Alphonse dan anak buahnya kemudian pergi ke klub seorang temannya bernama Harry, tetapi Harry tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Namun, Alphonse menemukan bahwa tulisan tangan Harry hampir identik dengan tulisan dalam surat ancaman tersebut, sehingga dia menembak Harry di kepala. Selanjutnya, baku tembak hebat terjadi antara anak buah Alphonse dan orang-orang Jamaika. Alphonse kemudian terpojok, tetapi Victor menyelamatkan nyawanya, di mana Victor membunuh 3 orang sendirian dan mendapatkan kepercayaannya. Suatu hari di apartemennya, Victor melihat keluar jendela dan menyadari bahwa tetangganya yang bernama Beatrice mengawasinya. Dia adalah seorang wanita muda yang misterius yang tinggal di apartemen bersama ibunya di seberang jalan dari apartemen Victor. Beatrice mulai menghubungi Victor dan menunjukkan ketertarikan kepadanya. Dia kemudian meninggalkan catatan dengan nomor teleponnya di kotak surat Victor. Kemudian Victor segera menelepon Beatrice dan Victor mengatakan bahwa mereka harus lebih mengenal satu sama lain. I thought it would be nice to finally meet you. Pada kencan pertama mereka mulai mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Namun kemudian Beatrice memintanya untuk pergi berkendara dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Beatrice memiliki video Victor yang membunuh seorang pria dan ingin dia membunuh pengemudi mabuk yang mencelakainya dalam kecelakaan mobil. Jika tidak, dia akan melaporkan Victor kepada polisi. Mendengar hal itu, Victor berusaha untuk membungkamnya dengan mengeluarkan pistolnya. Namun secara tidak sengaja menembak ke arah jendela dan segera melajukan mobilnya dengan cepat. Sesampainya di sebuah persimpangan, Beatrice mengatakan kepadanya bahwa dia harus menerima tawarannya atau membunuhnya. Setelah itu, Beatrice keluar dari mobil Victor. Ketika Beatrice kembali ke rumah dan mengambil koran, kita kemudian mengetahui bahwa pengemudi yang mabuk itu telah dikurung selama 3 minggu. Keesokan harinya, Victor dan seorang teman lamanya yang bernama Gregor pergi ke penjual senjata yang kemudian mereka membeli senapan sniper. Gregor kemudian bertanya kepadanya mengapa dia masih bekerja sama dengan Alphonse setelah sekian lama jika tujuannya adalah untuk membunuhnya.
Kita kemudian mengetahui kebenaran tentang masa lalu Victor, di mana dia telah menyusup ke dalam kerajaan kriminal yang dijalankan oleh bos mafia yang kejam dengan tujuan untuk membuatnya membayar karena telah membunuh istrinya secara brutal 2 tahun yang lalu, dan anak buah Alphonse juga secara tidak sengaja membunuh putrinya. Bigger spy than that. That's not the biggest spy you have. Selanjutnya, Victor pergi ke sebuah kapal yang ditinggalkan, di mana dia memberikan makanan dan minuman kepada seorang pria yang telah dia culik. Dia telah menculik saudara laki-laki bos Albania bernama Ilir yang terlibat dalam membantu Alphonse menghabisi keluarga Victor. Rencananya adalah untuk menyatukan orang-orang Albania dan juga anak buah Alphonse, sehingga ia dapat lebih mudah melenyapkan mereka semua. You don't know who you're messing with. My brother, he will not stop looking for me. He will find you. He will kill you. Kemudian, dia mengunjungi Beatrice untuk membicarakan tentang orang yang akan dibunuhnya. Dia telah mengikutinya selama beberapa hari dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih membutuhkan waktu. Sementara itu, ibu Beatrice menunjukkan foto-foto Beatrice sebelum kecelakaan kepada Victor, yaitu seorang gadis yang cantik. Selanjutnya, Victor mendengar percakapan antara Alphonse dan salah satu rekan bisnisnya bernama Lon. Lon memarahinya karena telah membunuh Harry dan anak buahnya. Dalam prosesnya, Victor memposisikan dirinya dengan penembak jitu di sebuah gedung untuk membunuh Alphonse. Lon mengungkapkan bahwa dia menerima foto-foto Alphonse dan sebuah catatan yang ditujukan kepadanya. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa dia menerima sebuah kunci dan bertanya apakah Alphonse tahu tentang hal itu. Ketika Alphonse membaca kedua catatan itu bersama-sama, dia menyadari bahwa bukan Harry yang mengancamnya, tetapi orang lain. Sementara itu, Beatrice sedang berada di dalam mobil dan melihat Victor di gedung. Lon kemudian memberitahu Alphonse bahwa dia tidak bisa lagi mengelola properti mereka karena situasinya yang berbahaya dapat membahayakan bisnis. Darcy menyelidiki sumber ancaman tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk memperingatkan Alphonse bahwa dia dalam bahaya. There's a problem. We need to go. Saat Alphonse meninggalkan restoran, Victor membunuh supirnya dan mengirimkan pesan menanyakan apakah dia telah menerima kuncinya. Segera, Victor mulai melarikan diri saat anak buah Alphonse mencoba menangkapnya. Setelah mereka memasuki gedung, Victor melilitkan tali ke leher seorang anak buahnya dan melemparkannya keluar jendela. Membunuh orang lain, Victor mencoba melarikan diri ke jalan dan Beatrice tiba dengan mobil untuk membantu Victor. Victor kemudian naik ke mobil dan antek-antek Alphonse mulai mengikuti mereka. Over here. Beberapa blok kemudian, dia memarkirkan mobilnya dan Victor mulai menciumnya saat orang-orang itu mendekati mobil. Darcy kemudian membuka pintu dan Victor dengan bingung mengatakan bahwa dia baru saja tiba. Fuck around! Turn the fuck around! Hi, I'm Beatrice. You told me to get here. I'm sorry I made him late. What's going on? You see one around here, Vic? No. Darcy dan yang lainnya kemudian menemui Alphonse untuk memberitahukan bahwa penembaknya melarikan diri dengan taksi. Alphonse memerintahkan mereka untuk mencari tahu kemana tujuan taksi tersebut dan pergi.
Setelah itu, Victor pergi bersama Darcy yang bertekad untuk membantu Alphonse untuk naik jabatan dalam organisasi kriminal. Selanjutnya, Alphonse menggunakan kunci untuk membuka kotak surat di mana dia menemukan potongan foto tertentu yang hilang. Ketika Victor kembali ke rumah, dia kemudian menelepon Beatrice. Dia mengunjunginya dan dia bertanya apakah Beatrice mengikutinya. Beatrice kemudian menyangkalnya, namun dia mengaku telah membantunya. Saat mereka berbincang, Victor menceritakan bagaimana Alphonse membunuh keluarganya dan sekarang dia ingin membalas dendam. Dia bertanya apakah ada kemajuan dalam membunuh pria yang telah merusak wajahnya, tetapi Victor menjawab belum. Suatu malam, dia menunggu orang yang bersalah meninggalkan rumah sehingga dia bisa menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Di tempat lain, Alphonse menemukan mikrofon tersembunyi di teleponnya. Keesokan paginya, Victor pergi ke sebuah gedung yang ditinggalkan, yaitu markas geng Alphonse. Dia kemudian naik ke loteng untuk memeriksa bahan peledak yang telah dipasangnya, dan pada saat itu, Alphonse dan anak buahnya masuk. Setelah menemukan masalah dengan remote control, dia kemudian turun dari penthouse dan bergabung dengan yang lain. Setelah itu, Victor menghubungi Gregor yang memberitahunya bahwa dia harus berada di dekat depot untuk meledakkan semuanya atau dia harus mengubah sistem. Victor mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya waktu untuk mengubah semuanya, jadi dia harus mengambil resiko. Sementara itu, Beatrice mengunjunginya dan menemukan kamarnya tempat dia merencanakan segalanya. Victor mengungkapkan bahwa dirinya bertempur dalam perang. Ketika Beatrice mengetahui bahwa Victor mempertaruhkan nyawanya demi balas dendam, Beatrice menjadi kesal karena dia merasakan sesuatu padanya. How come an engineer knows so much about guns and... Military service, back home. Now you know everything. Selanjutnya, Ilir, pemimpin geng Albania, menerima sebuah paket dengan foto saudara laki-lakinya yang diculik. Dia, sama seperti Alphonse, juga menerima foto keluarga Victor yang harus disatukan. Malam harinya, Darcy menelepon intercom Victor dan mengungkapkan bahwa ia telah menemukan penembak jitu yang ingin membunuh Alphonse. Keduanya kemudian pergi ke tempat di mana supir taksi membawa Paul sebelum dia dibunuh. Namun mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna dan Victor mengatakan kepada Darcy bahwa dia harus pergi. Pada malam hari, Victor pergi ke gudang yang ditinggalkan, tetapi bertemu dengan Alphonse dan anak buahnya. Alphonse yang mengetahui bahwa ancaman tersebut datang dari seseorang dalam gengnya membuat jebakan sehingga siapapun yang muncul di rumah persembunyiannya untuk berbicara dengannya akan diidentifikasi sebagai pengkhianat. Ketika Victor muncul, Alphonse mengancamnya, mengatakan bahwa ia akan menemukan benda yang paling disukai oleh orang yang mengancamnya dan membakarnya. Namun, karena Victor telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, Alphonse enggan percaya bahwa Victor adalah pengkhianat dan tidak melakukan apa-apa. The person doing this to me, he's hurt. And it's a pain that I've caused. Someone who lost someone, like the people in Kemudian Victor mendatangi Sandra-nya dan memintanya untuk membuat video sebagai imbalan atas kebebasannya untuk mengatakan bahwa dia sedang disandra oleh Alphonse. Victor kemudian membebaskan tikus-tikus itu dan membiarkan mereka memakannya, tetapi berubah pikiran dan menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Kemudian dia bertemu dengan Beatrice dan memintanya untuk mengirimkan rekaman itu kepada Ilir agar terlihat seolah-olah Alphonse mengkhianatinya dan menculik saudaranya. Victor bertemu dengan Darcy yang masih menyelidiki kematian Paul.
Darcy mengungkapkan bahwa Paul sedang mencari kuburan seorang pria Hungaria, namun dia masih belum tahu mengapa. Selanjutnya, Victor bertemu dengan Gregor dan mengungkapkan bahwa Darcy hampir menemukan makam tersebut, jadi mereka akan segera mengetahuinya. Gregor kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia masih memiliki waktu untuk melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa sulit bagi Victor untuk meninggalkan semuanya. You didn't die 2 years ago. I know why. You've been waiting so long. I think you're afraid that when it's over, it won't mend your heart. Suatu hari ketika Beatrice berada di jalan, beberapa anak laki-laki melemparinya dengan batu dan dia terjatuh melukai kepalanya. Ketika Victor mengunjunginya dan melihat lukanya, ia hanya mengatakan bahwa ia terjatuh. Dia memberitahunya bahwa dia mengirim rekaman itu ke Ilir. Ketika Victor akan pergi, dia mengundangnya untuk bertemu lagi dan Victor menerimanya. Darcy kemudian menelepon Victor dan mengungkapkan bahwa orang yang mengancam Elfpon dan menculik saudara laki-laki Ilir mungkin adalah orang Hungaria bernama Laszlo Kerik, yaitu orang yang mereka yakini telah mereka bunuh beserta keluarganya. Intinya adalah bahwa Victor sebenarnya adalah Laszlo Kerik dan dia mengganti namanya untuk menghindari kecurigaan geng tersebut. Di malam hari, Victor menjemput Beatrice untuk berkencan. Dia memberitahunya bahwa dia akhirnya berencana untuk membunuh pria yang telah merusak wajahnya. Dia juga mengaku tidak mencintainya saat dia mengaku memiliki perasaan padanya. Dia menyatakan bahwa mereka tidak dapat memiliki masa depan bersama. Mereka kemudian tiba di bar yang sering dikunjungi pria pemabuk itu, dan ketika dia pergi, Victor kemudian menembaknya. Setelah selesai, Victor membawa Beatrice pulang ke rumah. Sementara itu, Alphonse dan anak buahnya mengikuti Darcy ke pemakaman, di mana mereka menemukan kuburan Laszlo. No, it's this one. June 17th is tomorrow. 2 years ago, right? So you're saying it's someone who knew him? He must have. A little girl died June 17th. Keesokan harinya, Ilir menerima sebuah paket. Alphonse kemudian menelponnya untuk menanyakan apakah dia yakin bahwa Laszlo sudah mati. Di tempat lain, Victor menyiapkan bahan peledak di gudang geng dan menciptakan petunjuk untuk kedatangan orang-orang Albania dan Alphonse. Darcy tiba di rumah Victor untuk menjemputnya, tetapi karena dia tidak menjawab, dia mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Beatrice kemudian mengungkapkan dalam sebuah panggilan telepon kepada Victor bahwa dia tidak mengirimkan rekaman itu karena dia tidak ingin melihat Victor mati. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka bisa melarikan diri bersama. You knew how I would feel. I could love you. I don't want you to die. We can run away. Travel by night. I don't care how far we have to go. Sementara itu, Darcy menemukan niat Victor yang sebenarnya dengan menyelidiki apartemennya. Saat Beatrice kembali ke rumah, Darcy menaklukkannya. Laszlo fucking Kerik. I don't want to fucking kill you. Dia kemudian mengambil ponselnya dan segera menelepon Victor yang tidak lain adalah Laszlo, mengatakan bahwa semua orang menunggunya di rumah Alphonse. Victor kemudian pergi ke rumah Alphonse, di mana orang-orang Albania juga tinggal. Saat semua telepon di rumah itu mulai berdering, Victor menabrak rumah itu dengan mobilnya. Selanjutnya, baku tembak pun terjadi. Victor membunuh semua antek-anteknya dalam baku tembak tersebut kecuali Darcy yang nyawanya ia selamatkan.
Victor kemudian menuju ke tempat Beatrice ditawan, yaitu di lantai paling atas oleh Alphonse dan juga Ilir. Dia kemudian lolos dari pengawasan mereka, sementara Victor mengalihkan perhatian mereka dengan menembak dan mulai memutar rekaman itu di komputer. Ketika Ilir mendengar rekaman itu, dia menodongkan pistolnya ke arah Alphonse yang dia yakini telah mengkhianatinya. Alphonse kemudian mengangkat pistol untuk membela diri dan dengan marah menyuruhnya untuk menurunkannya, tetapi mereka berdua akhirnya saling menembak. What does it mean? What the fuck are you doing, man? You fucking do it! Slow the fucking gun! Saat Victor melarikan diri bersama Beatrice, Darcy menghadang mereka dengan pistol terangkat. Ketika ditanya apakah dia mengampuni Darcy karena dia memiliki istri dan anak, Victor mengatakan tidak karena mereka memilikinya. Darcy kemudian segera menurunkan pistolnya dan membiarkan keduanya pergi. Did you choose not to kill me because I got a wife and a kid? I didn't kill you because I've got you. Sementara itu, Victor dan Beatrice kemudian pulang ke rumah dengan kereta bawah tanah dan kemudian berciuman. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar.